Setelah kita belajar tentang gradien garis pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menentukan persamaan garis. Di buku kalian itu ada 5 cara bagaimana menentukan persamaan garis. Nah, untuk kali ini kita bahas dulu mungkin hanya 2 aja. Yang pertama itu merupakan menentukan persamaan garis yang melalui hanya ada satu titik, yaitu x1, y1. Artinya dia hanya punya satu titik di garis x dan satu titik di garis y. Nah, untuk menentukan persamaannya diberikan sebuah rumus y1x ditambah x1y sama dengan x1 kali y1. Nah, ini digunakan ketika ada sebuah grafik dan kita harus menentukan persamaannya. Untuk contohnya, sebuah garis lurus yang berada pada bidang koordinat yang melalui titik negatif 4 di X dan titik 3 di garis Y. Nah, artinya dari sini kita tahu bahwa X1-nya itu adalah negatif 4 dan Y1-nya itu adalah 3. Tinggal kita substitusikan saja X1-nya dan Y1-nya ke rumus di atas. Berarti yang awalnya Y1X ditambah X1Y sama dengan X1 kali Y1. Y1-nya berapa? 3. Berarti 3X ditambah dengan X1-nya negatif 4Y sama dengan X1-nya dikalikan. Jadi negatif 4 dikali dengan 3. Nah, lalu 3 kali X, 3X, negatif 4 kali Y berarti min 4Y sama dengan negatif 12. Nah, inilah persamaannya. Lalu yang kedua adalah menentukan sebuah garis yang melalui 2 titik. Artinya, kalau ada 2 titik, maka ada X1 dan Y1 serta X2 dan Y2. Nah, untuk menentukan garis yang melalui 2 titik diberikan sebuah rumus yang memudahkan kita. Yang rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Salah. Nah, kemudian untuk menentukan sebuah persamaan garis yang melalui titik X1 dan Y1, tetapi di sini bedanya dia memiliki gradien. Gradien yang kita lambangkan dengan M. Nah, rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Ingat bahwa M-nya itu adalah gradien yang artinya merupakan sebuah kemiringan garis. Oke, contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang pertama ditanya itu adalah persamaan garis yang melalui titik 3, min 2. Artinya titiknya ada 1 ya, Nak. Nah, di sini ketahui juga dengan gradiennya sebesar 4. Maka gampang saja kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, di mana Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Tinggal kita substitusikan X1-nya, Y1-nya, dan gradiennya. Maka X1-nya berapa, Kak? Dari titiknya? Berarti X1-nya 3 dan Y1-nya itu negatif 2. Sehingga Y dikurang Y1-nya negatif 2 sama dengan gradiennya 4 dikali X dikurang dengan X1-nya 3. Maka Y negatif kali negatif positif. Jadi Y tambah 2 sama dengan 4 dikali X. 4X, 4 dikali negatif 3, negatif 12. Maka kita tinggalkan Y-nya. Y sama dengan 4X dikurang 12. Nah, si positif 2 yang awalnya sebelah kiri, karena dia pindah rumah, maka dia berubah tanda yang awalnya positif menjadi negatif 2. Sehingga persamaannya Y sama dengan 4X dikurang 14.
Maka cara menentukan persamaannya itu secara gampang bisa kita lihat ya di modulnya, yaitu apa? X1 kurang X2 dikali dengan Y sama dengan Y1 dikurang Y2 dikali dengan X ditambah. Nah, di sini ada tutup kurung yang besar, artinya kita kerjakan lebih dulu. Di sini X1 Y1 dikurang dengan Y1. Ini X1 Y2, sini Y1 dikali dengan X2. Diingat ya Kak rumusnya. Oke, langsung kita masuk ke contoh. Contohnya di situ diberikan sebuah garis yang melalui dua titik. Titik apa aja? Titik min 3,6 dan 1,4. Nah, kita tentukan dulu X1-nya berapa, Kak? X1-nya itu negatif 3. Y1-nya 6. X2-nya 1 dan Y2-nya itu adalah 4. Lalu tinggal kita substitusikan saja kalau begitu. Kita masukkan nilai X1, Y1, X2 dan Y2-nya ke rumus yang udah kita tuliskan. Maka langsung aja. Jadi X1-nya berapa tadi Kak? Min 3 ya. Min 3 dikurang X2-nya 1 dikali dengan Y sama dengan Y1-nya 6 dikurang Y2-nya 4 dikali dengan X. Kemudian ditambahkan dengan X1 min 3 dikali dengan Y2-nya 4 dikurang dengan Y1-nya 6 dikali X2 berarti 1. Sehingga min 3 kali 1 min 4Y sama dengan 6 kurang 4 2 ya, berarti tinggal 2X ditambah dengan min 3 kali 4 min 12 yang dikurang dengan 6 kali 1 6. Sehingga min 4Y sama dengan 2X dikurang berapa Kak? 18. Nah, di sini ada 4, ada 2 dan ada negatif 18. Di mana ketiga sukunya ini bisa sama-sama kita bagikan. Mereka punya faktor yang sama. Apa faktor yang sama? Apa faktornya yang terkecil yang sama? Pastilah 2. Kalau begitu, semua sukunya kita bagi dengan 2. Maka secara tidak langsung tiba-tiba persamaan garisnya itu adalah min 4 bagi 2. Jadi min 2Y sama dengan 2X bagi 2 X ya. X min 18 bagi 2 9. Selesai. Inilah dia persamaannya. Oke, materinya udah sampai ya, 3 aja. Sekarang kita mau membahas beberapa contoh yang ada di buku kalian di halaman 116. Ada beberapa latihan yang berhubungan dengan menentukan persamaan garis ya di halaman 116. Oke, kita mulai dari soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 itu dikatakan bahwa ada sebuah garis lurus yang melalui sebuah titik 0,3. Jadi dia melalui satu titik, yaitu 0,3. Tetapi dia memiliki gradien, di mana gradiennya itu adalah negatif 2. Maka perlu kita ingat, rumus mana yang kita gunakan ketika sebuah garis melalui sebuah titik dan diketahui gradiennya. Pastilah kita pakai rumus kedua, di mana Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, dari sini Kak, X1-nya berapa?
X1-nya itu 3 dan Y1-nya X1-nya itu 0 dan Y1-nya itu 3. Berarti tinggal kita substitusikan saja. Maka Y dikurang Y1-nya 3 sama dengan gradiennya negatif 2 dikali X kurang 0. Maka Y dikurang 3 sama dengan min 2 kali X min 2X min 2 kali 0, 0. Nggak perlu kita tulis ya. Jadi kita pindahkan aja. Y sama dengan min 2X. Nah, min 3 yang awalnya negatif di sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan berubah tanda menjadi positif. Sehingga persamaannya itu adalah Y sama dengan min 2X ditambah 3. Selesai. Lanjut, kemudian ada nomor 16. Nah, di nomor 16 juga ditanya tentang persamaan sebuah garis yang melalui titik pangkal koordinat dan titik A di min 3,4. Juga melalui satu titik juga, yaitu min 3,4. Kalau begitu X1-nya berapa? Berarti X1-nya itu negatif 3, Y1-nya 4. Pakai rumus yang sama dengan yang tadi atau berbeda? Pastilah pakai rumus yang berbeda karena nomor 16 ini tidak diketahui gradiennya. Sehingga kita gunakanlah rumus yang pertama, di mana Y1 X1 ditambah Y1. Nah, untuk nomor 16 itu yang ditanya adalah sebuah persamaan garis yang melalui sebuah titik min 3,4. Nah, artinya di situ X1-nya itu adalah min 3 dan Y1-nya itu adalah 4. Nah, kita pakai yang mana? Apakah rumus yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Jawabannya itu adalah rumus yang pertama karena yang pertama itu kan tidak mencantumkan gradien. Berarti rumusnya itu adalah Y1X ditambah dengan X1Y sama dengan X1 kali Y1. Y1-nya itu 4, berarti 4 dikali X, jadinya 4X ditambah X1-nya min 3 kali Y sama dengan min 3 dikali dengan 4. Sehingga menjadi 4X negatif ya, positif jumpa negatif jadinya negatif. Negatif 3Y sama dengan negatif 3 kali 4, negatif 12. Sehingga kita tinggalkan min 3Y sama dengan positif di sebelah kiri, pindah ke kanan menjadi negatif. Negatif 4X dikurang 12. Nah, perhatikan lagi. Di sini ada koefisien min 3, koefisien min 4 dan 12. Di sini kita perlu mengecilkan nilai Y-nya. Kenapa harus kita kecilkan? Karena ingat bahwa bentuk umum dari sebuah garis itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Artinya Y-nya tidak memiliki koefisien. Nah, supaya min 3-nya ini hilang, min 3-nya hilang, maka semua sukunya kita bagi dengan negatif 3. Sehingga negatif 3 dibagi negatif 3 itu adalah 3Y. Sama dengan negatif 4 dibagi negatif 3. Nah, ingat, negatif bagi negatif hasilnya pasti positif. Berarti tinggallah 4/3 X. Ini berarti udah habis ya kak? Udah habis. Nah, kemudian min 12 dibagi min 3 pasti hasilnya positif. 12 bagi 3 4. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan 4/3X ditambah 4. Oke, untuk contoh yang terakhir di nomor 17, ini contoh yang berbeda ya. Di situ diberikan sebuah garis yang melalui dua titik. Nah, kita mau menentukan sebuah garis yang melalui titik 7,-4 dan 9,6. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu X1-nya berapa, Y1-nya berapa, X2-nya berapa, dan Y2-nya berapa. X1-nya berapa, Kak?
berapa? 7. Y1-nya negatif 4, X2-nya 9, Y2-nya 6. Nah, rumusnya untuk sebuah garis yang melalui dua titik, yaitu apa? X1. X1 dikurang dengan X2Y sama dengan Y1 dikurang Y2X, kemudian ditambah dengan apakah? Ayo ingat, X1 kali Y2 dikurang dengan Y1 dikali dengan X2. Nah, tinggal kita substitusi saja. Mana X-nya, mana Y-nya, mana X1, mana Y1, mana X2, mana Y2. Lalu X1-nya berapa? 7 ya. Berarti 7 dikurang 9. Y sama dengan Y1-nya min 4 dikurang Y2-nya 6X ditambah oke. X1-nya 7 dikali Y2-nya 6 dikurang dengan Y1-nya min 4 dikali X2-nya 9. Nah, berapa nih? 7 kurang 9 min 2Y sama dengan min 4 kurang 6 min 10X ditambah 7 kali 6 42. Lalu dikurang dengan negatif 4 kali 9 berapa? Negatif 36. Maka min 2Y sama dengan min 10X ditambah dengan 42 ditambah dengan 36 berapa Kak? 78. Lalu sama-sama kita bagi berapa? Karena itu ada koefisien ya, min 2 dan min 10, berarti kita bisa membaginya dengan 2. Kita bagilah dengan 2, semua kita bagi dengan min 2 karena sini negatif ya. Sehingga tinggallah Y sama dengan 5X dikurang dengan berapa? 78 bagi 2 Kak? 39. Selesai. Jadi optionnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, optionnya itu adalah C.